Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video untuk mempresentasikan PPT daur karbon. Saya Aura Sanabila, nomor absen 7, dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Fadia Yuko Hoirunisa, nomor absen 13. Nama saya Kartika Febrianti, nomor absen 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guyani Linuha, nomor absen 3. Pengertian daun karbon. Daun karbon merupakan suatu pergerakan secara terus-menerus dan berkesinambungan antara satu area ke area yang lainnya, guna mengubah karbon ke dalam bentuk lain dengan melalui beberapa tahap dan akhirnya kembali ke bentuk semula. Karbon dalam kehidupan memiliki peranan yang sangat penting serta masih termasuk dalam kelompok biogeokimia. Keberadaan daun karbon, lalu di mana karbon tersebut disimpan. Perlu diketahui, karbon yang tersimpan di bumi memiliki berbagai bentuk. Di bawah tanah akan disimpan sebagai bahan bakar fosil, kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai keperluan. Terdapat lebih dari 1.500 miliar metrik ton karbon yang disimpan dalam berbagai tingkatan. Kurang lebih ada 41 miliar metrik ton karbon yang tersimpan di bawah permukaan laut. Selain itu, juga ada berbagai tingkat karbon yang ditemukan di udara. Sebagai besar, karbon tersebut dapat ditemukan secara alami. Siklus daun karbon pada makhluk hidup. Siklus daun karbon pada makhluk hidup merupakan proses dua langkah terkait fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan hijau yang melakukan proses fotosintesis pada siang hari akan mendaur CO2 atau karbon dioksida menjadi O2 atau oksigen dan zat gula. Dilanjutkan dengan makhluk hidup seperti hewan dan manusia akan memanfaatkan O2 atau oksigen yang dihasilkan dari tanaman untuk proses pernapasan. Kemudian hasil dari pernapasan hewan dan manusia adalah CO2 atau karbon dioksida. Perlu diketahui, tumbuhan pada waktu malam hari melakukan proses kebalikan dari fotosintesis, yaitu tumbuhan akan menyerap sekitar separuh oksigen dan justru menghasilkan karbon dioksida. Berikut ini adalah siklus karbon yang dilakukan oleh organisme secara alami. 1. Fotosintesis. Pada proses fotosintesis pada tumbuhan, energi matahari dimanfaatkan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbonhidrat. Proses tersebut dinamakan photosynthetic acid radiation atau PAR. Dari proses tersebut, energi radiasi matahari diubah menjadi energi kimia oleh ikatan molekul karbon yang diperoleh dari gas CO2, karbon dioksida yang terdapat pada udara dan air. Hasil dari fotosintesis tersebut adalah senyawa glukosa C6H12O6 atau 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, 6 atom oksigen. Dapat dikatakan bahwa molekul karbon pada nantinya akan dimanfaatkan bagi pohon untuk tumbuh dan berkembang, bertahan hidup, dan berkembang biak. 2. Respirasi. Respirasi tidak hanya dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses kebalikan dari fotosintesis, di mana proses ini terjadi di stomata dan mulut daun untuk mengubah bahan makanan tumbuhan menjadi energi. Stomata tumbuhan akan menyerap oksigen O2 dan mengeluarkan hasil berupa karbon dioksida CO2. Sedangkan respirasi pada manusia dan hewan yaitu suatu rangkaian proses dimulai dari menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Energi ATP, adenosin trifosfat, merupakan energi yang diperlukan bagi seluruh sel-sel tubuh. Siklus karbon pada iklim. Daur karbon akan memastikan konsentrasi karbon di atmosfer, laut, dan permukaan bumi tetap seimbang. Sebab jika terjadi jumlah berlebihan, akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam keseluruhan siklus di bumi. Jumlah karbon dalam bentuk karbon dioksida pada atmosfer yang berlebihan akan berpengaruh terhadap perubahan iklim. Saat konsentrasi karbon dioksida meningkat, maka temperatur akan meningkat. Kemudian sebaliknya, jika konsentrasi karbon dioksida
turun, maka temperatur bumi relatif rendah. Suhu bumi selalu mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kadar karbon dioksida yang berpengaruh terhadap peristiwa perubahan iklim. Namun saat ini jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer sangat signifikan. Kondisi tersebut dimulai ketika terjadi revolusi industri di mana terjadi pembakaran energi fosil secara besar-besaran. Perubahan kadar karbon dioksida pada atmosfer secara signifikan menjadikan bumi mengalami peningkatan suhu ekstrim. Selama 25 tahun terakhir, laju kenaikan temperatur permukaan bumi mencapai 0,177 kurang lebih 0,052 derajat Celcius per dekade. Kenaikan tersebut mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi seperti mencairnya es di kutub, mengganggu kestabilan tanah, perubahan ekosistem, bencana banjir, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha mengurangi pembakaran bahan bakar fosil serta melakukan upaya lain untuk mengurangi pelepasan karbon ke atmosfer. Mengapa daur karbon penting? Siklus karbon merupakan siklus biogeokimia yang sangat penting karena menyangkut kehidupan berbagai spesies di dunia. Karbon ini perannya sangat vital dalam menjaga suhu bumi. Selain itu, menjadi unsur yang sangat penting dalam kebutuhan energi makhluk hidup. Manfaat daur karbon. Manfaat daur karbon adalah mengembalikan karbon yang ada di atmosfer ke organisme hidup, fotosintesis, dan respirasi. Karbon dioksida hasil respirasi makhluk hidup, dan aktivitas manusia akan menuju ke atmosfer. Jika tidak diserap oleh tumbuhan serta alga, maka akan menyebabkan efek rumah kaca.